Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini audio dari Yoga Dwi Susena tidak masuk saat perekaman pada saat melakukan wawancara. Jadi saya alihkan ke voice over seperti ini. Ini kami dari kelompok manajemen strategik ingin mewawancarai co-founder dari Eratix, yaitu platform penjualan tiket online. Di sini narasumber kami yaitu Denny Wijaya selaku co-founder dari Eratix ini. Oke, dari kelompok kami terdiri dari 5 wawancara atau 5 orang. Di sini saya sendiri Yoga Dwi Susena, ada Taufik Dwi Aziz, Ahmad Fauzan, Mahadi Osidio Perista, dan Komang Nitya Prasadas. Di sini kami melakukan sesi wawancara uh, terhadap Denny selaku co-founder Eratix, dan kami menanyakan beberapa manajemen strategi atau strategi-strategi dan perkembangan dari platform ini. Oke, mungkin itu disclaimer dari awalnya. Mungkin kita langsung ke bagian pertanyaan pertama dari Yoga Dwi Susena. Oke, di sini saya menanyakan Yap, yap. eh, bagaimana profil dari Eratix ini, bergerak di bidang apa, dan perkembangan dari awal dan lain-lain. Oke, mungkin bisa langsung saja kita beralih ke wawancara seperti berikutnya. Oke, halo semuanya. Jadi kita hari ini membahas Eratix ya. Jadi teman-teman soal eh, profil atau apa ya istilahnya diskusi singkat soal Eratix gitu ya. Jadi Eratix itu bergeraknya di bidang online ticketing gitu ya, yang spesifiknya itu pada kategori-kategori event tertentu. Salah satunya itu konser, seminar, dan ada tiga lagi itu workshop, pameran, dan juga ada otomotif gitu. Nah itu dari apa segi bidangnya ya, bidang bisnisnya itu seperti itu. Terus kalau profile, ya Eratix apa namanya kita mulai belum terlalu lama gitu, baru anniversary 1 tahun. Itu kita merintis dari nol sih. Maksudnya kita mengembangkan Eratik itu dari sekumpulan mahasiswa gitu dulunya. Nah, sampai sekarang ternyata dijalankan itu eh, kelihatan peluang untuk bisa dijadikan bisnisnya gitu. Nah, kalau selanjutnya sekarang skala timnya itu masih sangat-sangat kecil, itu hanya 5 orang, terdiri dari marketing dan juga apa tim marketing dan juga development gitu. Oke, di sini saya merespon, berarti Eratik masih terbentuk sangat muda sekali atau Hmm. masih di 1 tahun masa publikasinya. Oke, di sini saya merespon dengan berarti Eratik ini bergerak di bidang jualan tiket online dan lebih fokus pada konser-konser, seminar, dan acara workshop lainnya gitu untuk sasaran utamanya yang sekarang. Iya, benar-benar. Jadi sebetulnya yang paling banyak sih malah ini ya, konser gitu. Emang yang bisa kami jual gitu. Itu untuk konser itu lebih lebih profitable dan juga eh lebih profitable daripada yang lainnya gitu. Walaupun kita emang sebetulnya lebih concern di 2 kategori. Yang pertama itu tadi konser, terus yang selanjutnya itu ada seminar gitu. Nanti ada backgroundnya. Barangkali nanti bahas sejarah nggak Mas? Nah, oke, siap. Iya, jadi saat ini kan Eratus itu ada kategorinya, ada konser, seminar, dan workshop, pameran, dan juga otomotif.
gitu. Terus, eee, yang menjadi concern itu 2 tadi, 2 kategori, yang kita benar-benar lumayan nge-push gitu karena ada latar belakangnya. Jadi sejarahnya itu memang awal terbentuknya Eratus itu kalau dulu 3 orang aja, dan 3 orang yang ketemu dalam suatu perkumpulan ya, organisasi gitu, UKM ya. Berangkatnya dari mahasiswa kami, nah, UKM. Jadi dari 3 apa namanya, 3 teman-teman itu memiliki background yang berbeda-beda. Ada yang suka konser dan juga ada yang suka seminar. Maksudnya kalau seminar itu kan kita kan berlatar belakangkan berlatar belakang dari organisasi yang secara nggak langsung itu kita apa namanya nge-manage eh, suatu event yang ya seperti seminar tersebut gitu. Nah, dari situ tuh terdapatlah keresahan-keresahan ketika kita nanti ketika kita dulu waktu menjalankan event itu gimana caranya menjual tiket gitu, gimana caranya memasarkan tiket gitu, gimana cara memanajemen tiket yang biar mudah gitu, tinggal pokoknya bisa sesimpel mungkin gitu. Jadi kalau dari seminar itu yaitu latar belakangnya emang kita berangkatnya dari keorganisasian gitu kan, perkumpulan kawan yang dari organisasian. Nah, itu untuk seminar. Makanya kami situ tuh dapat banget apa feel-nya gitu untuk pengen nge-push di kategori seminar itu. Nah, terus juga selain seminar, eh, kami juga em, lumayan menyukai hiburan ya, lumayan menyukai hiburan, especially itu konser. Nah, jadi konser eh, kami memang sering apa ya nonton konser gitulah. Jadi dari situ tuh kita juga dapat keresahan gitu, dapat keresahan kayak ini kalau beli di platform, misalkan konser besar itu pasti sudah pakai platform ticketing online juga ya, di luar Eratis gitu lah. Nah, dari situ tuh kita merasakan kok admin fee-nya atau biaya pelayanannya itu kok mahal sekali gitu, kok mahal sekali. Nah, terus ya akhirnya dari situlah kita bentuk ini Eratis ini dengan tujuan awalnya yaitu untuk memudahkan atau membuka peluang untuk teman-teman yang mungkin konsernya skala kecil dan juga teman-teman mahasiswa yang dalam UKM dan sedang menjalankan event yang ada di kampusnya. Nah, itu yang kami jual adalah biaya admin fee yang terjangkau gitu. Gitu kurang lebih sejarahnya gitu. Sebelumnya, berarti Heretics ini sangat berkembang tuh ya untuk fitur-fitur dan eh, Betul. sarana dari platform ini. Dan di sini saya berarti ingin konfirmasi kalau Heretics ini berkembang sesuai kebutuhan pasar. Nah, dan juga jika event organisasi itu Mhm. memiliki konsep-konsep acara yang berbeda atau seiring berkembang waktu ada sistem-sistem pembelian tiket lainnya, ini Aerotex sangat mengakomodir untuk hal tersebut. Seperti itu. Mhm. Oke. Jadi ya, seiring berjalannya waktu tuh teman-teman teman-teman yang sudah pernah berpartner dengan kita, bekerja sama dengan kita, itu biasa beberapa datang kembali dengan permintaan yang berbeda gitu. Kayak salah satu contohnya itu ada kegiatan di kampus, pernah menggunakan Eratik, selalu datang kembali dengan requirement atau ketentuan eventnya yang berbeda gitu. Jadi contohnya kemarin beberapa waktu yang lalu itu eh, ada yang tanya gitu, apa namanya, salah satu partnernya pernah bekerja sama dengan kita, dengan kami, ya, itu tanya bisa jual tiket gratis nggak sih mas, gitu, sama kami itu dulu waktu masih bertiga kami. Nah, eh, karena kita kan berangkatnya atau latar belakangnya ingin memudahkan gitu ya, salah satu target kita kan adalah mahasiswa itu atau event-event kecil, ya
Jadi kami sembari mengembangkan fitur untuk supaya bisa menjual event itu secara gratis gitu. Cuman ya tetap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu kerjasamanya. Nah itu terus ada lagi belum terlalu lama ini apa namanya eh, cukup lumayan berbeda dengan sebetulnya dengan model bisnisnya Eratix gitu. Jadi ada event eh itu ke semacam sebuah kompetisi otomotif gitu ya, kompetisi otomotif. Nah, yang mana fitur-fiturnya itu tuh dulu belum ada gitu. Nah, karena hubungan kami itu dulu baik ketika kami bekerja sama dengan partner tersebut. Dulu itu awalnya konser. Kalau konser kerjasamanya ya lancar seperti ya Eratix yang sekarang gitu, yang apa, yang tersedia. Nah, cuman ketika partnernya datang lagi ke kami, terus dengan request yang berbeda juga, itu soal registrasi, eh, terus juga sistem check-in-nya itu berbeda dengan Eratix yang tersedia gitu. Nah, cuman setelah kami pertimbangkan kembali soal permintaannya, itu kan segmentasinya lebih ke kompetisi dan spesifik ke otomotif gitu. Setelah kami melakukan riset gitu, apakah tujuan riset kami itu nanti itu untuk gimana ya supaya eh, apa namanya untuk menganalisis bisnis ini tuh atau sorry kategori ini tuh nanti bakal sustainable nggak, bakal berjangka panjang nggak kalau kita kembangkan fiturnya gitu. Terus memungkinkan nggak kalau kita kembangkan fiturnya gitu. Nah, setelah kita riset-riset dan kami juga tanya-tanya sama partner tersebut ya soal gimana rangkaiannya. Intinya berdiskusi soal event tersebut dan yang event sejenisnya gitu. Nah, akhirnya ya kami sepakat bernegosiasi, terus kami kembangkan fiturnya gitu. Nah, itu akhirnya kami uh, ada kategori baru dengan flow sistemnya pun juga berbeda dengan yang konser, seminar dan lain-lain gitu. Ya itu akhirnya kita ACC, kita kembangkan dan niatnya apa namanya plannya juga kami akan mengembangkan tidak hanya fiturnya, cuman proses bisnisnya juga nanti kita lanjutkan gitu. Baik, mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Denny. Nah, tadi kan Oke. saya sudah dengar kalau tiket konser itu menjadi salah satu tiket yang paling terlaris ya Mhm. di Eratik sendiri untuk dari daya jual. Berarti tiket konser itu bisa kita katakan sebagai kekuatan terbesar dari Eratik untuk saat ini. Nah, untuk sebuah tiket yang sedikit penjualannya itu, apakah dari Eratik sendiri ada strategi atau sebuah kegiatan atau apapun untuk menunjang daya jualnya agar bisa menjadi lebih banyak seperti itu sebagai dari Mhm. tiket yang kita sebut lemah lah dari penjualan. Oke. Sebenarnya kami eh, menyediakan layanan-layanan yang istilahnya additional gitu ya atau tambahan gitu ya untuk menunjang penjualan dari tiket tersebut gitu. Seperti contohnya kita publish di Instagram dan juga bila perlu kami menggunakan ads gitu ya, ads apa namanya Instagram, TikTok atau yang lainnya gitu. Nah, itu adalah strategi kami karena apa namanya? Karena sebetulnya pemasaran itu ketika bekerja sama dengan Eratix memang eh, persentasenya itu antara Eratix dan partner sudah jelas bakal lebih besar di partner. Artinya pemasaran itu lebih dibebankan kepada partner gitu. Karena eh, kami bergeraknya itu di manajemen manajemen penjualan tiketnya, bukan lebih ke pemasarannya ya. Nah, tetapi kalau itu bisa kita apa namanya kita berikan kepada partner soal marketing atau pemasaran, ya kami usahakan. Salah satu contohnya yaitu kami ada layanan untuk layanan tambahan untuk pemasaran gitu.
Berarti salah satu strateginya itu sebuah layanan promosi yang dari Eratik sendiri, bukan dari pihak eh, penggelar eventnya seperti itu ya. Ya, kalau yang layanan tambahan soal pemasaran itu ya gitu, Hmm. Oke, dari ini Eratik. pertanyaan kedua ini. Dari awal kan yang mulai cuma jualan tiket konser dan seminar, mulai berkembang jadi jualan workshop, bahkan tadi saya dengar ada event balap ya kalau nggak salah ya. Nah, Iya, betul. nah dari itu berarti ini adalah sebuah perkembangan dari bisnis Eratex itu sendiri. Nah, apakah ada suatu hal khusus atau hari khusus untuk brainstorming sebuah peluang dari bisnis, peluang baru untuk Eratex sendiri, atau tidak? Dari yang untuk mengembangkan peluang itu apakah hanya sekedar kita kalau pas lagi ada anulah celetukan gitu, kayaknya cocok nih nambah gini, atau memang dia diplottingin sebuah hari untuk brainstorming bareng bersama tim. Hmm, oke oke oke. Hmm, sebenarnya oke, aku izin jawab ya. Dari awal Enatix terbentuk sampai sekarang untuk strategi bisnisnya itu bisa saya bilang sebetulnya nggak apa namanya se-effort itu gitu untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kita sekarang tuh lebih memanfaatkan peluang gitu. Ya karena kami berangkatnya dari mahasiswa lagi-lagi, bahkan salah satu dari kami itu masih masih apa ada yang berstatus mahasiswa gitu. Jadi kita yang memang belum terlalu fokus ke sana gitu. Cuman ini cukup apa ya istilahnya cukup menjanjikan gitu untuk sekumpulan mahasiswa, bukan seorang ya, untuk sekumpulan mahasiswa eh, mengembangkan bisnis sambian istilahnya kayak side job gitu ya. Nah itu untuk apa namanya brainstorming mau bisnisnya itu nggak se-effort itu gitu. Cuman ketika ada peluang kita memang mengagendakan eh, pada hari-hari tertentu ya pasti secara intens itu untuk melakukan riset dan lain-lain potensi bisnisnya itu seperti apa gitu ketika ada peluang. Nah, sebetulnya di luar itu juga dari segi pengembangan dan juga manajemen atau juga marketingnya itu kita selalu adakan weekly report ya setiap minggu. Jadi kita Hmm. tim kami itu merapatkan apa yang bukan merapatkan, melaporkan apa yang sedang dikerjakan dan merencanakan apa yang akan dikerjakan di minggu depan. Itu alhamdulillah rutin, bisa dibilang rutin ya, sangat rutin. Berarti secara garis besar masih let it flow aja ya, berjalan seperti itu. Betul. Mm-mm. Oke, oke, kayaknya itu aja kalau dari saya. Mungkin saya kasih kesempatan untuk teman lain lagi untuk bertanya. Cek cek. Oke, masuk masuk. Mau tanya mas, kalau untuk pembeli tiketnya sendiri itu di kemudian hari itu ada tindak lanjutnya lagi nggak ya dari Eratiknya? Maksudnya kalau udah pernah beli di Eratik itu tuh udah sampai belinya aja terus selesai di kemudian hari nggak ada apa-apa lagi, atau ada sebuah mungkin tawaran, mungkin pas hari ini kan belinya konser terus ntar 2 minggu lagi ada konser lagi yang apa genrenya sama mungkin, apa gimana, mungkin ada tindak lanjut lagi nggak dari Eratiknya sendiri buat mungkin menawarkan untuk pembeli yang kemarinnya itu? Hmm, berarti ini dari segi pembeli ya, bukan bukan partner atau event organizer ya. Iya. Oke. Kalau pembeli eh, sebetulnya ya disclaimer dulu kalau saat ini dari awal sampai sekarang itu kita memang apa ya partner oriented gitu. Jadi kita eh, mengutamakan untuk bahasa mudahnya itu untuk mencari partner sebanyak-banyaknya gitu. Nanti pembeli akan mengikuti gitu. Nah, jadi eh, kalau kasusnya apa namanya itu kan jatuhnya seperti marketing yang dilakukan kepada kepada kami untuk user gitu.
Kalau spesifik pertanyaannya apakah di follow up atau ditindaklanjuti gitu ya setelah teman-teman membeli tiket gitu. Itu enggak, itu kami tidak melakukan sih, tidak melakukan itu. Cuman ya ketika eventnya ongoing nih misalnya udah beli tiket konser A gitu, ya itu pasti ada tindak lanjutnya seperti mengirimkan WhatsApp, terus juga mengirimkan email ke si pembelinya gitu. Cuma yang Oh, jadi yang yang kami kejar atau yang lebih kami pikirkan strateginya itu ya gimana caranya kita mendapatkan sebanyak-banyaknya partner gitu atau event organizer gitu Mas. jadi hubungan pembeli sama eratiknya tuh hanya sebatas sampai eventnya itu selesai ya Mas? Iya betul. Heeh. Oh, udah sih itu aja sih yang mau ditanyain. Oke, Oke, aku mau nanya nih Mas. boleh boleh. Menurut Mas Denny, gimana sih kondisi pasar buat ticketing online buat sekarang itu? Entah itu tren pasarnya, persaingan, regulasi, yang paling penting ya. Terus mungkin ada tantangan gitu, bisa dijelasin Mas? Mhm. Kondisi pasar ya. Sebetulnya kalau kondisi pasar itu aku sampaikan dulu bahwa kompetitor di platform online ticketing itu cukup banyak ya dari yang besar banget, terus besar, terus yang kecil juga ada gitu. Jadi problem yang bukan problem, challenge yang paling besar menurut kami itu adalah ya gimana caranya kita jadi berbeda dari eh, pesaing kita atau kompetitor kita gitu. Nah, apa namanya? Kalau soal tadi soal apa? Pertanyaannya? Tadi itu soal tren pasar, persaingan, Oh, terus regulasinya gimana gitu. mhm. Kalau tren pasar sih, ya kami mengikuti apa namanya? Kami mengambil referensi dari event-event organisasi gitu. Maksudnya kita tidak melakukan riset yang mendalam soal tren pasar, contohnya konser gitu-gitu ya. Yaitu lagi-lagi mengalir ya, mengalir berdasarkan kesukaan dari tim-tim WLATIS gitu. Itu tren-tren pasarnya seperti apa gitu. Terus juga yang mungkin masih kita lakukan sampai saat ini ya, kita melakukan risetnya pada IO-IO yang belum pernah bekerja sama dengan kami maupun yang sudah pernah bekerja sama dengan kami gitu untuk anak apa untuk terkait tren gitu. Ya kalau pesaing ya tadi yang saya bilang lumayan struggle di online platform tiketing ini ya. Kalau di Sambi Side Job, maybe akan sangat lama untuk eh, apa goalsnya itu tercapai gitu. Maksudnya sampai menjadi perusahaan yang besar gitu. Nah, jadi eh, diperlukan memang yang betul-betul manajemen yang sangat-sangat terstruktur gitu. Tidak untuk dijadikan side job, ya, side hustle. Nah, kurang lebih itu sih Mas. Oke, kita tadi ngomongin persaingan ya Mas. Mhm. Ada nggak sih menurut Mas Denny itu keunggulan atau kelebihan utama gitu dari produk Mas Denny ini dibanding produk-produk lain atau tiket-tiketing online yang lain gitu? Mhm. Oke. Jadi ini Mas ya, aku sampaikan bahwa saya analytics itu kan belum terlalu besar ya. Nah, oleh karena itu kami jadi apa ya, leluasa gitu mau bergeraknya tuh cukup leluasa. Kayak misalnya ya, contohnya kita bisa melakukan meeting bahkan secara offline dengan partner yang ingin bekerja sama. Yang notabene-nya di platform-platform lain tuh mungkin nggak berjalan soal itu. Nggak ada di platform tiket apa online platform tiketing yang lain. Mayoritas dia memang sudah betul-betul by system gitu. Walaupun kami juga sebetulnya sekarang itu sudah by system, cuman selagi
selagi kita masih bisa mempertahankan untuk selalu meet dengan event organizer baru atau partner baru, itu pasti akan kami usahakan. Karena menurut kami ya itu sangat-sangat penting gitu. Selain sangat penting untuk membangun trust kami kepada si calon partner gitu, Mas. Oke, Mas. Mungkin Hmm. terima kasih buat jawabannya. Oh ya, Mungkin Mas, bisa bentar, dilanjut dengan teman saya dulu. Mas, ada satu lagi. Ada hal yang belum saya sampaikan soal value. Itu soal tadi karena keuntungan kita masih kecil ya. Oh, Keuntungan kita masih skalanya kecil itu kita eh, berani mengambil teman-teman yang IO atau event-event yang masih kecil juga. Kayak contohnya eh, konser yang kategorinya gigs atau seperti mikro konser gitulah, konser yang masih kecil gitu. Terus juga kita bisa menjual tiket secara gratis, itu juga bisa. Itu salah satu keunggulan dari kami. oke. Karena udah ditambahin soal keunggulan ya. Kayak aku Hmm, mau tanya satu lagi deh. boleh, boleh. Kalau udah ngomong keunggulan pasti ada kelemahan nggak sih? Pasti. Gimana? Mungkin bisa Mas Denny jelasin kelemahan dari produk Mas Denny ini, entah itu internal maupun eksternal gitu. Kalau kelemahan sih, aku jelasin secara general aja ya. Jadi yang pertama itu soal kompleksitas fiturnya gitu ya. Emang sekarang Eratix kalau dibandingkan dengan kompetitor atau faktor eksternal gitu ya, itu eh, beberapa fitur yang mereka miliki belum kami miliki. Nah, cuman eh, beberapa fitur yang kami miliki juga ada yang belum dimiliki kepada eh, kompetitor yang kami anggap kompetitor gitu. Salah satunya ya tadi salah satunya scanner. Aku belum menyampaikan soal scanner. Jadi dari awal Eratix terbentuk itu kita menggunakan eh, apa hardware scanner gitu untuk memudahkan nanti si pembeli itu ketika check-in tiket gitu. Jadi nggak si IO-nya nggak perlu scan HP gitu. Tinggal mengarahkan ke alat scannernya langsung bisa check-in. Nah, itu kelemahan. Terus juga dari segi pemasaran juga kami masih apa namanya, masih di bawah kompetitor ya pasti karena ya itulah masih belum lama dan kami juga tim kami juga belum benar-benar concern di situ gitu. Jadi ya gitulah kalau saya job kurang lebih kayak gitu lah. Sampingan pemasaran Baik, brandingnya masih kalah dengan kompetitor kami. baik. Terima kasih Mas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut teman saya dulu. Oke, Mas Denny, cek dengar nih Oke, suaranya. halo, halo. Masuk, masuk. Oke, mungkin aku masih sedikit penasaran ya tentang apa sih yang menjadi concern Mas Denny untuk akhir-akhir ini, terutama untuk faktor-faktor eksternal yang kemungkinan itu bisa mempengaruhi bisnis yang Mas Denny itu kerjain gitu. Misalnya kalau misalkan kita ngelihat dari kacamatanya Five Force Supporter ya, kita bisa ngelihat ada 5 faktor eksternal yang kemungkinan bisa menyenggol uh, kesehatan atau kegiatan bisnis dari Mas Denny gitu. Misalkan ada Mhm. kekuatan dari buyernya sendiri, terus supplier, terus kemudian uh, ada substitusi di mana ada jasa yang mungkin lebih menawarkan uh, fungsi yang serupa dengan bisnisnya Mas Denny gitu. Lalu kemudian ada juga persaingan di bisnis penjualan tiket itu sendiri maupun adanya kemungkinan ancaman dari pendatang baru gitu. Mungkin untuk saat ini apakah Mas Denny itu punya concern atau punya perhatian tersendiri di kelima bagian tersebut atau bagaimana gitu Mas? Hmm. Oke, oke. Aku notice pertama soal supplier ya. Nanti yang lain nanti tolong
diulang lagi gitu. Oke. Nah, soal supplier, jadi kan ya kalau Eratix berarti suppliernya itu dari partner atau dari event organizer gitu. Nah itu yang memang betul-betul saat ini sedang dari awal hingga saat ini kami usahakan untuk mencari dan menjaga hubungan dengan partner-partner yang sudah pernah bekerja sama gitu. Itu yang sangat menjadi concern, makanya ya tadi udah aku bilang juga ke Mas Fauzan tadi soal gimana caranya kami membangun hubungan dengan partner itu dengan uh, meeting offline ya jika memungkinkan offline. Cuman kami usahakan memang kalau untuk partner kami selalu tawarkan untuk meeting uh, terkait ya regulasi ketika menggunakan RATIS dan lain-lain sampai yang ngobrol-ngobrol gitu. Nah itu untuk yang supplier. Terus kalau selanjutnya tadi apa? Mungkin buat yang lebih deket dulu ya, mungkin kayak kompetitif yang sesama penjualan tiket gitu, yang servisnya yang benar Mas Denny itu punya apa ya, itikat untuk berkompetisi dengan perusahaan atau yang punya usaha serupa gitu. Ya itu juga menjadi concern kami ya soal kompetitor karena memang untuk kami yang baru memulai bisnis itu lumayan struggle gitu untuk menyaingi kompetitor, apalagi sudah cukup banyak di platform ticketing itu kompetitornya. Dan bahkan satu region dengan kami pun ada gitu. Jadi lumayan apa ya eh, apa namanya lumayan istilahnya apa sih saingannya tetap ketat gitu. Sebetulnya nggak ketat, ganas gitu, persaingannya itu ganas. Itu yang menjadi concern juga. Nah kalau pendatang baru, oke aku yang masih ingat tadi pendatang baru. Soal pendatang baru sih sebetulnya itu low priority sih. Setelah dua itu uh, bisa kami handle atau istilahnya bisa kami manage gitu ya. Baru kami nanti ke pendatang baru gitu karena yang kami rasakan sendiri entah bukan yang kami rasakan sendiri itu memang kalau dari meritis dari awal itu cukup cukup lumayan susah untuk di platform ticketing gitu. Bisnis. Oke, berarti saat ini dua itu tadi ya, lingkup yang menjadi concern ya, dari supplier dengan apa tadi, persaingan emong tadi ya, kompetitif. Ya betul. Mungkin tuh yang sisa yang lainnya nggak jelasin nggak apa-apa sih, cuman saya cuma penasaran apa sih menjadi concern paling besar untuk saat ini aja. Oke. Oke, itu aja sih kalau untuk pertanyaan dari aku, mungkin bisa lanjut ke kembali mungkin ya, atau ada pertanyaan lain silakan. Oke, sebagai pertanyaan terakhir di sini kami menanyakan bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Eratik nih, what nextnya gitu, apa yang ingin dicapai selanjutnya dari platform ini untuk perkembangan di masa depannya seperti itu. Ya kami nextnya ya kami sebetulnya ya sembari meriset model-model bisnis yang baru gitu kayak contohnya tadi ketika ada peluang soal apa kompetisi balap itu kan regulasi dengan event-event konser seminar dan lain-lain itu tuh sangat berbeda dari mulai penjualan hingga check-in itu check-in sistem yang juga berbeda gitu. Dan setelah kami riset memang belum terlalu banyak eh, platform yang apa concern di kategori tersebut gitu. Dan apa khususnya itu di bidang otomotif, kompetisi otomotif gitu. Nah, yang kedepannya kami harap bisa apabila kita kita nggak bisa bersaing di ticketing konser seminar dan lain-lain itu mungkin
kami akan juga secara paralel mengembangkan atau berfokus kepada apa namanya, kegiatan-kegiatan sport gitu. Kalau kami riset itu ya ada di Indonesia itu ada platform kayak tiketing gitu, tapi dia khusus sport gitu. Nah, yang seperti itu yang kami harapkan bisa bersaing di kategori tersebut gitu. Jadi tiketing, registrasi dan lain-lain itu apapun itu soal kegiatan sport itu kayak maraton, balap sepeda dan lain-lain. Oke, baik. Berarti Eratix ini ingin berkembang dari segi kemitraannya terhadap beberapa Ya, event organizer, baik khususnya sport ataupun event-event lainnya. Mungkin sukses terus untuk kegiatan kedepannya. hmm, Jadi semoga bisa tercapai semua agenda-agenda yang telah direncanakan. Oke. Mungkin itu saja kegiatan kita saat ini untuk wawancaranya mungkin bisa diselesaikan. Jadi terima kasih untuk Mas Adi telah menyempatkan hadirannya dan dimintai beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih. ya. Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan dari berbagai pertanyaan kami ataupun respon kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili tim ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Terima kasih teman-teman.